Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan pertemuan kita. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah perencanaan dan penjadwalan produksi. Oh iya, sudah ada yang ambil modul untuk kelas ini? Kelas B? Ada? Belum ya? Coba nanti konfirmasi ya berkaitan modul. Karena kita mata kuliah praktikum, konfirmasi ke Mbak Nia berkaitan modulnya. Karena informasinya katanya modulnya mau dibagi. Kemudian hari ini saya ditemani Mbak Melin. Baik, kita mulai materi kita hari ini sesuai dengan modul. Pertemuan pertama kita adalah Bill of Material. Boom. Saya stop share dulu. Saya share materinya. Ini materi kita hari ini, Bill of Material. Saya mengulang lagi, mungkin belum saya sampaikan di kelas ini. Jadi, Bill of Material merupakan modul awal dari praktikum kita. Meskipun kalau di buku-buku atau di literatur yang lain, itu Bill of Material melekat pada MPS MRP, terutama pada MRP. Jadi ketika kita mau membuat material requirement planning atau MRP 1, nah kita harus tahu Bill of Materialnya. Agar apa? Kita bisa menguraikan berdasarkan komponen-komponennya. Tetapi di modul kita, di praktikum kita, Bill of Material ditaruh di depan. Ini maksudnya adalah, jadi kalau literatur itu di awalnya adalah pendahuluan, kemudian forecasting. Tetapi kalau di praktikum kita, pendahuluan, kemudian kita masuk Bill of Material. Maksudnya kita bahas Bill of Material dulu adalah untuk menyeleksi produk atau perusahaan yang nantinya akan kita jadikan objek bahasan dalam praktikum kita. Karena nanti begitu kita pilih objek atau pilih perusahaan berkaitan dengan bahasan praktikum kita, sejak awal dan terangkai sampai akhir. Jadi kalau sudah memilih itu, ya udah kita bahas sejak awal, mulai bill of materialnya sampai nanti bagian akhirnya, misalnya dengan line balancing, kemudian berkaitan dengan pengurutan ini, pekerjaan dan sebagainya, kita orientasinya adalah pada objek atau perusahaan yang sama. Kita upayakan itu. Ya, walaupun nanti ada yang ini ya, ada yang kesulitan ketika mengaplikasikan semua. Terutama ketika awal kita ini mengorientasikan produk itu adalah make to stock, kemudian bahasan kita make to order. Apakah ada di dalam materi kita selama 1 semester ini mana yang make to stock, mana yang to order? Ada. Kalau berkaitan dengan forecast, jadi peramalan, itu orientasinya adalah make to stock, bukan make to order. Jadi kan kita milih perusahaan atau milih objeknya di awal. Nah, ketika di awal, nah perusahaan kita make to stock atau make to order. Kalau nanti make to stock perusahaan kita, maka kita cocok untuk forecast. Untuk forecast pas, make to stock. Kenapa make to order nggak cocok? Ya lihat aja, make to order itu adalah seperti ini, catering, seperti percetakan, itu make to order, murni make to order. Mereka nggak akan produksi, mereka tidak akan membuat kalau tidak ada pesanan. Apakah lantas cocok kita forecast? Ya jelas tidak.
percetakan, misalnya percetakan undangan lah gampangannya, undangan pernikahan. Apakah akan melakukan forecast? Ya tidak. Mereka kan nunggu pesanan saja. Kalau ada pesanan baru produksi, tidak dilakukan forecast. Catering, catering yang ini ya, yang pesta-pesta misalnya, catering yang melayani pesta, pemesanan melayani ini, pesta-pesta ini, pernikahan, ulang tahun, dan pesta yang lainnya. Apakah melakukan forecast? Tidak. Memang mereka bisa memprediksi waktu-waktu yang ramai, mana waktu-waktu yang tidak. Tapi mereka tidak mempersiapkan produksi. Jauh-jauh hari tidak. Kalau tidak jelas ada pesanan atau tidak. Baru kalau ada pesanan dengan kriteria khusus, nah dia baru menyiapkan. Karena kan pesanannya nggak tahu. Tiap orang akan pesan dengan menu yang berbeda kalau catering. Jumlah yang berbeda. Demikian juga undangan. Nama yang ada di dalam undangan itu beda. Materialnya bisa jadi beda. Desainnya bisa jadi beda. Oleh karena itu mereka tidak melakukan forecast. Nah, untuk perusahaan-perusahaan, jadi kita di awal kan menentukan dulu objeknya. Produknya, kemudian perusahaannya. Ada yang make to stock, ada yang make to order. Kita tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu karena kelompoknya kan banyak. Masing-masing telah milih perusahaannya, milih objeknya. Oleh karena itu nanti terdeteksi di bill of material ini. Diizinkan atau tidak. Masalah nanti make to order, make to stock, memang bahasan kita sejak awal sampai akhir ada yang kaitannya bahasanya dengan make to stock. Contohnya yang mudah adalah forecast. Forecast yang mudah. Kemudian kalau make to order ada nggak? Ada. Contoh yang mudah apa? Pengurutan pekerjaan. Mengurutkan pekerjaan. Itu make to order. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode Johnson untuk mengurutkan, misalnya ada pemesanan A, B, C, D, E. Nah, kita mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan kedatangan, yang pertama akan dilayani, atau berdasarkan mana yang prosesnya paling cepat itu dilayani duluan, atau berdasarkan prosesnya yang paling lama dilayani duluan, atau berdasarkan juditnya. Mana yang paling mepet dengan tanggal sekarang, itu yang didahulukan. Atau kita menggunakan incremental. Nah, itu metode-metode itu berkaitan dengan make to order, bukan make to stock. Jadi dalam praktikum ini nanti bisa jadi perusahaan kita itu, nah tidak semuanya cocok. Tapi kita mencoba untuk mendekati. Kita tidak tahu karena bahasan kita belum masuk make to order, make to stock. Bahasan kita baru masuk dalam bill of material. Entah nanti make to stock, make to order. Nah, kita belum masuk bahasan kita. Tetapi mau dia itu make to order, mau dia itu make to stock, nanti akan dibahas di sini. Dan kalau pilihan perusahaannya itu make to stock, tidak 100% terbahas di sini. Dan kalau make to order juga tidak 100% terbahas di sini. Yaitu tadi, ada materi kita berkaitan dengan forecast yang mudah. Ada materi kita berkaitan dengan pengurutan pekerjaan. Itu yang mudah. Sebagai contoh. Padahal dua-duanya ada. Baik, kalau itu kita bahas nanti, bisa kita ini ya, bisa kita skenario. Gampang. Baik, kita masuk ke materi. Itu tadi bumbu-bumbu. Jadi kenapa kok kita milih bill of material? Karena nanti akan diseleksi. Mbak Melin nanti akan membantu untuk pemilihan objeknya. Apakah yang dipilih objeknya itu pas atau tidak? Misalnya ditentukan ini, dalam bill of material nanti ada level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Minimal levelnya sekian. Misalnya minimal levelnya 2. Maka nanti akan
Maka nanti akan dilihat produknya di dalam perusahaan itu dalam pembuatannya itu sampai level berapa. Kemudian komponennya apa saja. Kalau dilihat komponennya terlalu sederhana, levelnya juga hanya satu level. Bisa jadi akan direkomendasikan levelnya kedua. Bisa jadi direkomendasikan pilih produk yang komponennya agak banyak. Saya contohkan yang ekstrim adalah misalnya itu sayur kemasan. Kita lihat di supermarket ada sayur kemasan. Jadi sayur yang sudah dicuci bersih, kemudian dikemas. Itu kalau kita uraikan bill of materialnya, ya setidaknya hanya dua. Sayur dan kemasannya. Ada dua. Maka kalau itu kita urutkan dari produk yang sayur kemasan yang dijual di supermarket itu, kita buat bill of material, kita uraikan. Dalam bisentrinya, itu hanya levelnya satu. Itu single level. Levelnya hanya satu saja. Karena level 0 yang produk ini, produk jadinya, itu level 0. Sedangkan yang ureanya tadi, sayur sama kemasan, itu level 1. Terlalu sederhana. Levelnya juga hanya satu tingkat, kemudian materialnya hanya sederhana. Nah, ini tidak cocok, tidak pas untuk kita jadikan praktikum. Karena terlalu sederhana. Bukan berarti kita mau mencari yang rumit, enggak. Kita menghindari yang terlalu sederhana dan juga menghindari yang terlalu rumit. Kita cari yang pas lah, yang tengah-tengah itu. Yang terlalu rumit apa? Misalnya sepeda motor, otomotif, atau mobil. Itu kalau kita uraikan bill of materialnya, banyak sekali. Kita uraikan per komponennya banyak sekali. Ini ya, motor atau mobil. Oleh karena itu, kita ambil pertengahannya. Tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Nah, setelah nanti di ACC oleh Mbak Melin, nah kita akan gunakan itu sebagai objek untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Untuk bahasan-bahasan selanjutnya kita gunakan. Nah, kita awali dengan definisi bill of material. Jadi nanti saya sampaikan dalam perkuliahan ini, saya akan menyampaikan duluan berkaitan materi, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Melin. Di pertemuan ini dan selanjutnya. Jadi pertemuan kedua ini kita mulai praktikum. Pertemuan 2, 3, dan seterusnya, nanti metode pembelajarannya seperti ini. Nanti terkadang kita akan menemukan materi atau nanti akan saya sisipkan materi yang tidak ada di modul. Maka pada saat itu praktikumnya nggak ada. Jadi materi hanya murni dari saya. Jadi bisa jadi nanti saya akan menyisipkan materi beberapa pertemuan. Baik, tapi secara umum ketika kaitannya dengan modul, maka saya akan menyampaikan di awal, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan praktikum yang didampingi Mbak Melin. Baik, kita mulai dari definisi. Definisinya adalah untuk bill of material adalah produk akhir yang terdiri dari daftar item. Jadi dari suatu produk mendefinisikan suatu produk akhir yang terdiri dari daftar item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau produksi produk akhir. Jadi kita uraikan produk akhir itu. Produk akhir itu kita uraikan menjadi komponen-komponen terkecil, sekecil mungkin. Apakah sekecil mungkin itu antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya sama? Kalau misalnya produknya sama, tidak juga. Contohnya gini, misalnya ini, sepeda roda 3 misalnya. Sepeda roda 3 ya. Kalau pada sepeda roda 3, untuk anak-anak, itu kita lihat misalnya kalau kita uraikan rodanya. Dari sepeda roda 3 paling atas itu adalah produknya, produk akhirnya. Kita uraikan, ada rangka, ada rodanya, ada 3 rodanya, kemudian ada aksesoris yang melengkapi.
kemudian ada stang, dan seterusnya. Kalau kita uraikan, kita perhatikan. Nah, roda sendiri, kalau kita uraikan, bisa saja menjadi misalnya karena bannya itu adalah ban mati, maka ban, kemudian ada pelek, kemudian kalau ada rujinya, kita gunakan ruji. Kalau tidak pakai ruji, ya berarti kita kadang kalau anak-anak tidak pakai ruji ya. Jadi peleknya tertutup dengan ini ya, wadah lakernya untuk yang nempel ke as, ke porosnya. Nah, kita lihat misalnya, kalau ada suatu perusahaan itu merakit sendiri rodanya, merakit sendiri ya. Jadi bannya misalnya dipasok, kemudian peleknya juga dipasok dan merakit di perusahaan itu. Maka kita uraikan ada bannya, ada peleknya. Walaupun kedua-duanya beli. Kalau pemasoknya beda. Tetapi kalau ada suatu perusahaan di mana ban sama peleknya itu merupakan beli dari satu perusahaan. Jadi dipasoknya itu sudah bentuk roda yang sudah siap pasang aja. Sudah mau jadi gitu ya, sudah siap pasang. Maka kita uraikan di bill of material kita adalah roda, bukan ban dan pelek, bukan. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, ban pesan di tempat lain, peleknya pesan di tempat lain juga. Dan kita merakit. Ketika kita melakukan pekerjaan merakit, itu masuk dalam bill of material perusahaan A itu misalnya. Itu perusahaan A. Misalnya perusahaan B juga membuat sepeda roda 3. Tetapi rodanya dia tidak melakukan perakitan antara pelek sama ban. Jadi dipasok itu sudah jadi roda itu, tinggal masang saja. Maka bill of materialnya, walaupun sama-sama sepeda roda 3, maka bill of materialnya, karena ini dipasoknya sudah bentuk ban yang sudah siap pasang, maka bill of materialnya roda, bukan ban sama pelek, tapi langsung roda. Karena wujud yang dipasok roda tinggal pasang saja. Jadi bill of material itu juga menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, tidak hanya komponen-komponennya saja. Jadi ketika kita menguraikan ini suatu produk ke dalam komponen-komponen terkecil atau bahan-bahan terkecil, itu kita lihat dulu. Walaupun perusahaannya sama, produknya sama, kalau misalnya kegiatan aktivitas proses produksinya berbeda, bisa jadi bill of materialnya juga berbeda. Seperti contoh saya tadi, sepeda roda 3, antara perusahaan A sama perusahaan B. Maka bill of materialnya berbeda. Ini adalah definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, definisi lain, bill of material merupakan rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk memproduksi barang jadi sesuai dengan MPS, Master Production Schedule. Kemudian bill of material adalah bagian dari MRP. MRP 1 di sini, Material Requirement Planning. Nah, MPS itu apa? MRPP itu apa? Kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya berkaitan MPS, nanti kita akan ketemu tabel seperti ini. Ini contoh MPS. Nah, tidak semua angka ini muncul. Tetapi nanti akan ada angka-angka yang muncul dan angka-angka yang harus kita isikan. Harus kita isikan. Dengan mengacu pada apa? Informasi pada lead time-nya, on hand-nya, lot size-nya, safety stock, DTF-nya, PTF-nya. DTF sama PTF dilambangkan dengan garis ini, tebal ini. Demand time frame-nya pada periode kedua, ini, tebal. PTF-nya pada periode 4. DTF PTF ini mempengaruhi nanti hitungan pengisian di sini. Terutama pengisian pada PAB, Projected Available Balance.
Karena mempengaruhi PAB juga akan mempengaruhi ATP, kumulatif ATP, dan MPS. Sedangkan ini sales plan, actual order, ini sudah diisikan. Ini sudah diisikan. Kalau sales plan, hasil forecast, ini dari forecast kita. Kalau actual order, ini pemesanan langsung yang real. Nah, ini akan mempengaruhi hitungan-hitungan di bawahnya. Kita akan bahas lebih dalam berkaitan apa itu lead time, on hand, lot size, seperti stok, DTF, PTF, dan lain sebagainya, itu di MPS. Di jadwal induk produksi. Kemudian kalau MRP, tabelnya seperti ini. Tabelnya. Kita akan disuguhi data berkaitan dengan ini, gross recruitment. Kebutuhan kotornya ini. Dan yang di bawahnya, entah itu schedule receipt, projected on hand, net recruitment, plan order receipt, plan order release, ini kita isikan. Kita isikan sendiri. Kosong ini. Kita isikan sendiri. Kenapa? Kita hendak merencanakan penjadwalan produksi. Sesuai mata kuliah kita. Perencanaan penjadwalan produksi. Kita yang merencanakan jadwal produksi itu mau seperti apa. Itu adalah tanggung jawab manajer PPIC. Mau produksi 50, 25, 30, itu adalah yang menentukan manajer PPIC. Oleh karena itu, kenapa mata kuliah ini merupakan ini ya, saya nyatakan di awal itu sebagai core-nya, sebagai intinya dari teknik industri. Karena kita menjadwalkan lantai produksi. Mau produksi berapa, itu tanggung jawab ini. Bagian yang mengisikan MRP ini. Material Requirement Planning ini. Orang yang mengisikan MPS, Master Production Schedule. Jadi tenaga kerja yang mengisikan MRP, MPS itu adalah yang memplanning jalannya ini lantai produksi pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, saya anggap atau saya nyatakan di awal-awal itu mata kuliah ini sebagai core-nya. Karena ini nggak akan diajarkan di teknik yang lain. Nggak akan diajarkan. Jadi jalan atau tidaknya produksi, mau produksi jumlah berapa, tanggung jawab manajer BPIC. Atau bagian BPIC. Nah, definisi lain, selain yang di atas, berkaitan dengan MPS dan MRP, bill of material adalah daftar atau list dari bahan, material atau komponen yang dibutuhkan untuk diassembly, dicampur dalam pembuatan produk akhir. Nah, kita lebih orientasi pada diassembly, agar unitnya mudah kita pilah-pilah. Kalau dicampur itu agak susah. Campur. Bukan berarti dicampur tidak ada bill of material, tidak. Ketika kita buat bill of material, kalau toh ada bagian dicampur, ya kita harus gambarkan. Yang dicampur porsinya berapa banding berapa. Berapa bagian menjadi satu unit di atasnya. Kemudian, bill of material, sesuai dengan namanya, itu orientasinya adalah bahan baku. Bahan langsung yang digunakan. Nah, bahan langsung, terutama pengeluaran biaya untuk kebutuhan material kita, ditambah dengan pengeluaran biaya tenaga kerja yang mengolahnya, ditambah biaya terkait dengan OHP, overhead pabrik. Maka ketiga biaya ini kalau digabungkan ketemu harga pokok produksi. Apa saja yang masuk ini di lantai produksi? Selain material dan tenaga kerja langsung, ternyata ada bahan-bahan yang digunakan di lantai produksi tapi tidak bisa ikut
atau tidak identik dengan nilai jumlah yang diproduksi. Kalau bahan langsung itu identik. Memproduksi 1 sama memproduksi 100 itu bahan yang ikut juga beda. Kalau sedikit yang diproduksi, maka material yang digunakan sedikit. Kalau banyak yang diproduksi, materialnya ikut banyak. Maka ikut yang dimaksud dengan ikut. Bisa kita identifikasi. Demikian juga tenaga kerja langsung. Memproduksi sedikit, maka kebutuhan jam tenaga kerjanya sedikit. Ketika memproduksi banyak, maka kebutuhan jam tenaga kerjanya juga banyak. Maka kita sebut sebagai tenaga kerja langsung yang terkait dengan rantai produksi. Tapi ternyata ada bahan atau ada tenaga kerja yang tidak ikut langsung. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya di bagian ini material atau bahan atau barang, contohnya bagian ini kebersihan. Bagian kebersihan misalnya menggunakan ini apa? Desinfektan. Pembersihan lantai atau mesin menggunakan desinfektan atau perawatan yang lainnya menggunakan oli itu tidak terkait langsung dengan jumlah yang diproduksi. Mau produksi atau tidak, mau produksi banyak atau sedikit, lantai produksi itu harus tetap dibersihkan. Produksi sedikit, produksi banyak, tetap dibersihkan lantai itu. Mesin itu juga harus dibersihkan. Mesin itu harus dirawat. Maka tidak identik. Beda dengan bahan langsung tadi. Bahan langsung, misalnya kalau ini, apa? Misalnya membuat ban itu butuh karet materialnya. Misalnya ban yang kecil ya, ban yang kecil misalnya butuh 1 kilo karet. Maka kalau membuat satu ban butuh 1 kilo karet. Kalau butuh 100 ban, maka 100 kilo karet. Nah, itu identik. Tapi kalau di lantai produksi menggunakan ini, pembersih lantai, atau oli untuk mengoli mesin, mau produksi 1 unit, olinya tetap untuk mengoli mesin, supaya jalannya bagus. Lantai dibersihkan dengan menggunakan desinfektan juga tetap. Mau produksi 1, mau produksi 100, nggak ada pengaruhnya. Itu berkaitan dengan bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan yang tidak langsung, kalau tidak bisa kita identifikasikan di sini, maka masuk overhead pabrik. Demikian juga tenaga kerja. Tenaga kerja ini. Maka tenaga kerja juga gitu. Ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja yang tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung apa? Misalnya bagian keamanan, security. Security di lantai produksi. Dia tidak terlibat langsung. Mau produksi sedikit, mau produksi banyak, dia tetap jaga. Pagi sampai sore. 24 jam, 3 shift. Mau produksi 1, mau produksi 100, tetap jaga. Beda dengan tenaga kerja langsung. Dia kalau produksi sedikit, ya kerja, butuhan jam tenaga kerjanya dikit. Kalau produksi banyak, butuh jam tenaga kerjanya banyak. Nah, maka kalau tidak bisa kita masukkan ke tenaga kerja langsung, kita masukkan ke biaya overhead pabrik. Kemudian tenaga listrik. Entah untuk penerangan, entah untuk yang lainnya. Kalau berkaitan dengan mesin, bisa kita hitung, kita bisa tentukan. Tapi kalau untuk penerangan, susah. Kalau yang susah seperti itu, karena gabungan, juga kita gunakan mesin, kita gunakan penerangan dan sebagainya, maka kita masukkan listrik overhead. Karena listrik digunakan nggak hanya mesin saja, kecuali mesinnya menggunakan ini, BBM.
maka per liternya menghasilkan berapa akan lebih kelihatan. Tetapi kalau selain digunakan mesin, juga digunakan untuk penerangan dan sebagainya, maka ngitungnya susah. Untuk kipas angin, untuk ini, maka susah untuk menghitungnya. Maka kita masukkan ke biaya overhead. Ini. Itu ya. Nah, ketiga biaya ini akan menjadi harga pokok produksi. Omset dikurangi harga pokok produksi, ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya administrasi dan marketing, ketemu laba bersih. Ketemu laba bersihnya. Nah, itu. Kemudian berkaitan lagi dengan bill of material, di sini fungsinya. Secara spesifik, struktur bill of material tidak saja berisi komposisi komponen. Jadi tidak hanya komponen penyusun suatu produk saja, tetapi juga memuat langkah penyelesaian produk jadi. Ada langkah-langkahnya untuk menjadikan suatu produk di atasnya. Saya perlihatkan di sini, contohnya dulu biar ada gambaran. Bill of material yang dalam bentuk bagan, dysentery, misalnya, biar lebih mudah melihatnya. Nah, contohnya ini, yang mudah. Ini adalah jemuran handuk. Jemuran handuk. Jemuran handuk kalau kita uraikan sebagaimana? Ini ternyata ada perakitan 4, perakitan 5, penyangga. Nah, ini komponen awalnya dari level 1. Kemudian kita masuk ke sini. Perakitan 4 ternyata terurai di sini. Ini harusnya masuk pada level 2 ini. Ini keliru ya. Karena ini sejajar dengan ini. Level 2 ini. Perakitan 5. Perakitan 5 terdiri dari apa? Yang dirakit itu rangka sayap lebar, rangka sayap panjang, pengganjal persegi, pengganjal lingkaran, skrup 2,5 cm. Ini dirakit pada perakitan 5. Jadi berisi komponen-komponennya apa? Ini. Untuk membuat jemuran handuk. Kalau perakitan 4 terdiri apa? Perakitan 4 terdiri dari perakitan 3, dirakit dengan rangka bawah, pengganjal lingkaran, skrup 2,5 cm. Perakitan 3 sendiri apa? Terdiri dari perakitan 2, rangka atap, pengganjal lingkaran, skrup 2,5 cm. Perakitan 2 terdiri dari apa? Perakitan 1, palang bawah, ini, pengganjal lingkaran, skrup 2,5, dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan komponen-komponennya. Skrup 2,5, pengganjal persegi, palang atas, palang bawah, pengganjal. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Tetapi tidak hanya komponen yang digambarkan, tetapi struktur pekerjaannya. Untuk menjadi sampai jemuran handuk, awalnya rangka kaki dirakit dengan palang atas, pengganjal persegi, skrup 2,5. Itu menjadi perakitan pertama. Kemudian dari perakitan pertama, ini sudah merupakan kumpulan dari 4 macam komponen ini, kita tambahkan dengan palang bawah, pengganjal lingkaran skrup. Jadi sudah merupakan kombinasi dari 7. Perakitan kedua, tambah lagi 3. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi gambarannya ini. Tidak hanya sekedar komponennya, tetapi juga memuat langkah penyelesaiannya. Ada tahapannya. Ini dirakit dengan ini, jadi atasnya. Dirakit lagi, jadi atasnya. Terus sampai akhirnya jadi suatu produk yang utuh. Kemudian tujuan dari bill of material
Ini sebagai suatu network atau jaringan yang menggambarkan hubungan induk hingga ke komponen. Induknya umumnya adalah yang paling atas kalau dalam decision tree. Kemudian komponen penyusunnya adalah yang di bagian bawah. Penggunaannya dibutuhkan sebagai input dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas produksi. Karena tanpa bill of material, itu MRP agak kesulitan. Ya. Untuk menggambarkan MRP-nya, agak kesulitan. Apalagi ini produk itu merupakan komponen, merupakan kombinasi atau perakitan dari banyak komponen. Semakin banyak komponennya, maka MRP-nya juga semakin banyak. Satu jenis komponen biasanya digambarkan satu MRP. Kalau komponennya ada 5 MRP. Komponennya ada 10 macam, maka juga MRP-nya 10 macam. Kemudian kegunaan dalam engineering dibuat sebagai perancangan proses produksi. Kemudian digunakan untuk menentukan keputusan mengenai item-item mana saja yang harus dibeli atau dibuat sendiri. Jadi ada kalanya tidak semua perusahaan itu membuat sendiri. Begitu diuraikan per komponennya. Oh iya, saya minum dulu ya. Bagi yang mau minum, monggo. Minum dulu, agak kering. Silakan kalau mau minum. Monggo. Itu kegunaan dalam engineering. Kegunaan dalam PPIC ini digabungkan dengan MPS, Master Production Schedule. Digunakan untuk menentukan item-item dalam daftar pembelian dan order produksi yang harus dilaksanakan. Kalau di dalam PPIC akan kelihatan. Karena MRP, Bill of Material itu kita gunakan. Kemudian kalau dalam accounting gimana? Ini untuk menghitung biaya, terutama harga, kemudian harga pokok penjualan. Karena penting posisinya, maka ketelitian sangat. Itu saja komponen yang lepas, maka produk itu tidak utuh. Produk itu cacat. Kalau sebelumnya saya gambarkan misalnya sepeda motor. Sepeda motor misalnya komponen yang kecil lupa. Biasanya yang lupa memang komponen kecil. Jarang yang lupa itu joknya, spionnya. Kan kalau kita beli motor kan pengennya spionnya 2, lengkap. Jarang yang lupa masang spionnya, lupa masang joknya, dan seterusnya. Kalau bisa jadi lupa, bisa jadi. Oleh karena itu, bill of material akan bisa memberikan gambaran. Kalau misalnya membuat motor, itu butuh misalnya 30 baut, 30 baut ya. Baut lampunya, baut untuk ini memasang onderdil melekat pada ini motor, masang knalpot misalnya. Kemudian untuk gear dan sebagainya. Misalnya butuh 30. Satu motor butuh 30. Mur baut misalnya. Maka kalau misalnya produksinya adalah 10,
maka 300 mur atau baut. Mur baut misalnya. Maka kalau misalnya sudah disediakan 30 dikalikan 10 ini 300, kok masih ada tersisa komponen, berarti ada komponen yang tidak terpasang pada produk ini. Kok masih ada sisa mur baut sisa. Loh, ini sudah disediakan sejumlah 300. Harusnya untuk produksi 10 motor itu harusnya pas. Kok ini kelebihan? Kalau masih ada sisa, maaf, maka akan dirunut. Iya, kalau yang hilang itu bautnya sesuatu yang kurang penting. Tetapi kalau itu vital bagi sebuah motor, maka kerugiannya cukup besar. Ini manfaat BOM. Material planning ketika menggunakan maintenance task list. Ya, maintenance BOM dapat digunakan pada saat perencanaan maintenance task. Jadi tugasnya ketika perawatan. Membantu. Yang mau dirawat apa sih? Mengacu pada bagian perawatan. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan spare part-nya. Komponen penggantinya kalau ada kerusakan. Maka dengan melihat bill of material akan tahu yang rusak apanya pada produk itu. Oh, yang rusak kabelnya, bagian elektrikal. Ini lampu sennya tidak bisa nyala. Maka kita runut itu bisa lebih kelihatan. Penyebabnya apa? Bolamnya kah? Atau kabelnya kah? Yang lainnya. Kemudian ada juga location malfunction. Locating malfunction. Nah, ini dalam melihat bill of material akan tahu yang mengalami malfunction itu posisinya di mana. Tadi ceritanya ini lampu sennya tidak nyala. Nah, ketika itu sebagai produk jadi dan lampunya itu lampu sen entah kiri kanan untuk menunjukkan kiri kanan itu nggak bisa nyala, maka harus dicari tahu apa penyebabnya. Lampunya kok nggak nyala? Karena produknya belum keluar ke konsumen. Ini adalah produk baru, kok nggak nyala lampu sennya? Maka dicari bolamnya kah atau kabelnya kah atau yang lainnya. Kita tahu. Kemudian yang keempat, menjamin bahwa jumlah bahan yang tepat telah dikirim. Seperti tadi, tidak ada komponen yang tercecer. Lengkap, full. Satu motor butuh mur baut 30. Ini udah pas. Nah, ini struktur untuk membuat atau membeli. Karena tulisannya kecil-kecil. Saya bacakan aja. Walaupun nggak semua. Kita dari mulai. Kemudian turun. Dapatkah item yang dibutuhkan dibeli langsung? Dapat nggak? Kalau misalnya jawabannya tidak, maka kita buat. Dibeli langsung nggak bisa ternyata. Ya udah kita buat tulisannya. Tapi kalau masih bisa dibeli langsung, maka iya ke arah bawah. Kemudian dilihat lagi. Dapatkah kita ini membuat item yang dibutuhkan? Mampukah kita membuat ini item yang dibutuhkan? Misalnya perusahaan Toyota pada tape deck-nya bisa nggak membuat itu? Tape deck atau CD player-nya bisa nggak membuat seperti itu? Kalau tidak, beli. Kalau bisa, turun ke bawah. Terus seperti itu. Nah, struktur BOM ada yang struktur standar atau tree structure atau pyramid structure. Ada juga struktur modular.
atau Borglass structure. Ada yang ketiga, struktur inverted. Maka apa itu struktur standar, modular, dan inverted? Gambarannya seperti ini. Ini adalah struktur standar. Dari yang atas itu adalah kecil, adalah satu macam, kita uraikan, nah menjadi banyak komponennya. Kayak tadi sepeda roda 3 kita uraikan jadi banyak. Maka umumnya seperti ini. Struktur standar. Kemudian ada struktur modular. Subassembly atau modular lebih sedikit dibanding produk akhir. Jadi subassembly-nya atau modularnya lebih sedikit dibanding produk akhir. Dan komponen lebih banyak daripada subassembly. Jadi di sini produk akhirnya lebih banyak dibandingkan subassembly-nya. Menyempit berarti di subassembly. Jadi kalau ini dibandingkan dengan produk akhir, banyakkan di produk akhir. Dibandingkan komponennya, lebih banyak komponennya. Nah, di antara itu yang menyempit. Gambarannya seperti ini. Ini adalah struktur modular. Kemudian ada structure inverted. Subassembly lebih sedikit dibanding dengan produk akhir. Dan jumlah komponen dan bahan baku lebih sedikit dibandingkan dengan subassembly. Maka digambarkan seperti ini. Setelah kita tahu strukturnya, maka bahasan selanjutnya adalah pemberian penomoran. Penomoran ini perlu dilakukan terkadang untuk kita sebut namanya suatu item atau suatu komponen itu susah. Menyebutkan namanya susah. Karena bisa jadi terlalu banyak produk yang model seperti itu. Atau material yang serupa seperti itu sangat banyak. Sehingga perlu kita beri nama khusus untuk mengidentifikasi atau nama yang ini. Nah, pemberian nomor, part number, item number, itu bisa random, bisa signifikan, bisa semi-signifikan. Random itu ketika pemberian nomor seri pada suatu produk tidak ada deskripsi, tidak ada gambaran, tidak ada penjelasan lebih. Jadi wujudnya hanya angka biasa saja untuk menunjukkan kode. Contohnya ini komponen spion sepeda motor. Sudah ada kodenya. Kalau nggak ada kodenya bingung juga. Misalnya kita mau beli spion tadi. Beli spion sepeda motor. Misalnya kita kerja di salah satu perusahaan ini, otomotif. Misalnya kerja di Toyota. Kita butuh spion. Maaf, Toyota nggak ada. Ini ya. Kita misalnya kerja di Honda. Ada sepeda motornya. Kita mau pesan spion. Padahal di Honda itu ada banyak merek. Masing-masing merek pun bercabang. Apakah spion yang dipesan itu sama semuanya? Nah, perlu kita amati. Biasanya beda. Biasanya. Maka, kalau pesan hanya ini, spion, susah. Kan spion itu banyak. Maka kita identifikasikan dengan kode ini, bilangan random. Ada juga metode pemberian nomor suatu komponen, karena susah untuk menyebutkannya, adalah nomor yang dapat juga menjelaskan informasi. Ini metodenya signifikan. Ini memiliki maksud pemberian nomor itu. Nah, ini contohnya jenis item 89, tip radio kaset.
Nah, kodenya, part numbernya adalah 89 4 2 28 143. Ini ada maksudnya. Maka kita sebut dengan metode signifikan. Berdasarkan jenis itemnya, kodenya 89. Ini adalah tape radio kaset. Apakah ada tape radio yang lain? Bisa jadi ada. Yaitu tape radio, misalnya ini ya, CD. Atau tape radio untuk menghidupnya menggunakan USB dan sebagainya. Ini tape radio kaset. Kemudian tipe jenisnya 4, mini compo. Apakah ada yang tanpa mini? Ya ada saja. Kemudian tipe LCD. LCD-nya di sini digital. Ada digital, ada analog, dan sebagainya. Kemudian warna. Warnanya di sini 28. Black artinya. Padahal nanti kalau berkaitan dengan warna, itu bisa warna muda, warna tua. Atau warna yang ini terang, warna yang kehitaman. Warna. Kemudian tombolnya 142. Kekurangan metode desain, ini ketika kita mau menyisipkan, maka akan mengubah strukturnya. Metode semi-signifikan, ini merupakan perpaduan antara signifikan dan ini random. Signifikan dan random. Nah, maka karena perpaduan, ada sebagian angka itu menunjukkan atau mendeskripsikan jenis item, ada sekelompok angka yang menunjukkan bilangan random. Nih. Kemudian bila ditinjau dari komponen-komponen penyusun produknya, bill of material dibedakan menjadi ada single level, ada multi level. Single level kalau levelnya hanya pada level 1. Multi level ketika levelnya pada 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini format tabel, ada part numbernya, ada deskripsinya, kuantitinya, unit. Nah, ini bagian BOM kalau kita wujudkan dalam bentuk tabel. Jadi formatnya BOM tidak mesti kayak di season 3. Tidak mesti seperti itu. Seperti yang saya perlihatkan tadi, tidak mesti bentuknya bill of material seperti itu. Tapi bisa juga bill of material itu berwujud tabel. Aturannya seperti ini. Nah, ini contoh single level bill of material pada bentuk tabel. Di mana pada informasi part number-nya ini sejajar semuanya. Tidak ada yang menjorok lebih kanan atau menjorok lebih kiri. Tidak ada. Satu level. Kemudian kalau multi level seperti apa? Multi level itu ketika levelnya 2, 3, dan seterusnya. Ini contohnya. Ini multi level. Kalau satu level, ini hanya di level 1 saja. Jadi ada suatu produk, kalau kita uraikan menjadi 3 komponen besar, maka ini sudah selesai. Kalau hanya single. Tapi kalau multi level, masih dilanjutkan lagi, masih kita uraikan lagi.
Ini contoh yang lainnya lagi, bill of material. Nah, ini keterangannya pada, saya kira bisa dibaca sendiri keterangannya. Nah, ini jemuran anduk yang tadi, kita gunakan contoh yang lainnya aja. Ini multi level, gambaran tabelnya seperti ini. Kalau tadi dalam ini single level itu sejajar pada part numbernya, penomoran partnya. Tetapi kalau pada multi level kita perhatikan ini sejajar ini. Kemudian kalau ini bercabang maka akan menjorok. Kemudian di sini kok ada yang menjorok lagi. Berarti ini bercabang. 1100 ini bercabang. Ketemunya 2100. Jadi kalau melihat susunan seperti ini di dalam ini bill of material, tabel bill of material, tabelnya BOM, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa kalau nanti dibuat dalam struktur bagan, maka kita bisa melihat kalau dalam tabel ini susunannya menjorok-menjoroknya ini. Maka ini kalau kita gambarkan dalam bagan itu ada 3 level. Jadi level 1 yang ini yang paling mendekati dengan garis batas. Kemudian menjorok, ini yang kedua, menjorok yang ketiga. Ini contohnya sepeda. Ini satu sepeda terdiri dari handlebar, frame assembly, seat. Frame assembly, frame-nya, rangkanya, itu terdiri dari roda, 2 roda, 1 frame. Ini menghasilkan frame assembly. Kemudian rodanya sendiri itu ada spoke, rujinya, kemudian ada tire rims. Artinya ini adalah 2 ruji spokes dirakitkan dengan 1 tire rims akan menjadi 1 wheel, 1 roda. Jadi kita uraikan, jadi 25 ruji. Ini baru jadi 1 roda. Jadi kalau ini kita buat, misalnya kita membuat 100 sepeda, maka butuh frame assembly juga 100. Butuhnya roda 200, kan ini 2. Jadi harga ini adalah yang rodanya 2. Kemudian ini frame-nya 1. Butuh 2 roda untuk 1 sepeda, maka ini rodanya kita uraikan menjadi rujinya sama tire-nya, sama bannya, frame bannya. Maka kalau kita melihat ini, level 0 adalah di atas ini, level 1 ini, level 2, level 3. Ini berarti adalah multi level. Ini skateboard, bisa kita apakan, uraikan. Kemudian ini dummy pada bom. Jadi kita perhatikan di sini, menggambarkan bom juga bisa seperti ini. A, B, C, S. A, B, C, T. Misalnya gini,
Misalnya baut, untuk menyebutkan baut, kan baut itu macam-macam. Panjangnya juga beraneka ragam, sama panjangnya, diameternya bisa beda. Sama-sama diameternya, panjangnya, atau ini apa? Diameter ini ya, apa kuncinya? Biasanya kuncinya ini mau kita gunakan kunci berapa? Nah, terkadang ini dipengaruhi oleh batangannya ini. Nah, kalau beda, kita mau menyebutkan apa? Kalau yang pertama misalnya baut, kemudian ada lagi baut yang lain dengan dimensi atau ini model yang agak berbeda. Maka kita kalau menyebutkan gitu aja, baut aja susah, banyak persepsi. Tetapi kalau kita pakai pengkodean akan lebih mudah pengkodenya. Nah, kita perhatikan bahwa penyusun untuk X itu adalah ABCS. Penyusun Y adalah ABCD. Yang sama di sini adalah ABC-nya. Antara produk X sama produk Y. Sama dari segi ABC. Kemudian ABC. Maka di sini kita gambarkan ini adalah produk X terbagi menjadi ini dengan dummy item D. Kita gunakan abjad D biar tidak sama dengan ini. Ada A, B, C, nah, S, nah biar nggak sama. Kemudian itu X, itu kemudian Y adalah dummy item D. Ditambah dengan T. Maka bisa kita gambarkan ini A, B, kita gambarkan untuk ini ya, dummy item D ini, maka A, B, dan C. Jadi yang sama ini bisa kita kumpulkan, yang sama, komponennya sama. Biar memudahkan. Nah, itu mungkin materi yang bisa sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan berkaitan dengan bill of material? Ada? Belum ada, Pak. Belum ya, Indri ya. Baik, kalau belum ada, Mbak Melin, monitor? Iya, Pak. Oke, monggo Mbak Melin, saya serahkan waktu dan kesempatannya untuk bimbing adik-adik. Baik, Pak. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita perencanaan dan pengendalian produksi. Materi kita minggu ini yaitu Bill of Material. Ini untuk pengertiannya tadi juga sudah sempat dijelaskan ya sama Pak Seno di materi. Nah, ini untuk membuat Bill of Material, yang kita lakukan yaitu pertama mengamati produk, gambar produk. Nah, lanjut yang kedua itu kita membuat struktur produk, tree structure atau diagram pohon komponen produk. Nanti di diagram pohon ini akan memuat informasi mengenai level tiap komponen dan jumlah kebutuhan tiap komponen. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat tabel bill of material. Nah, ini ada contoh gambar produk. Contohnya itu skateboard. Nah, kita bisa mengidentifikasi dulu komponen-komponen untuk level satunya.
Nah, itu ada papan, ada as, dan ada ini roda ya harusnya. Nah, terus kita identifikasi lagi komponen mana yang masih bisa diuraikan lagi. Nah, contohnya yaitu roda tadi. Roda ini untuk komponen level 2-nya bisa terdiri atas yang pertama ban, velg, dan screw atau baut. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu sofa. Nah, untuk level 0-nya berarti sofa ya. Untuk level 1-nya itu bantal sofa, sandaran sofa, dudukan, dan kaki sofa. Nah, ini nanti kita identifikasi lagi untuk level 2-nya. Nanti dari level 2 kita identifikasi lagi komponen mana yang masih bisa diuraikan untuk menjadi level 3. Ini tabel bill of materialnya, tadi juga udah ditunjukin Pak Seno. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat gambar diagram pohonnya. Nah, di sini aku nggambarin diagram pohonnya pakai Visio. Nanti untuk tugasnya teman-teman kalau emang nggak ada Visio bisa ngegambar pakai Word. Nah, ini dari yang contoh skateboard tadi ya, ini udah kebetulan aku gambarin. Nah, untuk level 0-nya itu skateboard. Ini kuantitinya 1. Nah, skateboard ini di level 1-nya terdiri atas roda, as, dan papan. Rodanya 4, asnya 2, dan papannya 1. Seperti di gambar ya. Nah, lanjut. Dari roda ini, kita masih bisa uraikan lagi komponen-komponen penyusunnya untuk menjadi level 2. Nah, roda ini terdiri atas ban, 1, velgnya 1, dan screw. Nah, 1 ban, 1 velg, dan 1 screw itu akan menjadi 1 roda. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh 4 roda, maka nanti bannya ada 4, velgnya ada 4, dan screw-nya ada 4. Nah, ini lanjut ke sofa. Nah, di sini kita akan coba ngegambarin untuk sofa. Jadi kita udah identifikasi untuk level 1-nya, itu ada kaki sofa. Lalu ada dudukan. Terus ada sandaran. Terus tadi ada bantal sofa juga. Nah, di sini kita bisa buat untuk level 2-nya sofa itu. Untuk kaki sofa misalnya terdiri atas kayu ya, kayu penyangganya. Sama misal baut.
Nah, selanjutnya untuk yang komponen dudukan itu terdiri dari misalnya busanya, terus sama kainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bantal sofa. Bantal sofa tadi ada dua. Nah, bantal sofa ini bisa terdiri dari komponen bantalnya, sama kain penutupnya. Nah, lanjut ke bagian yang sandaran. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat kan untuk sandaran ini ada bagian dalam sama bagian luarnya. Nah, itu bakal jadi level 2. Maka nanti di level 3-nya ada lagi. Nah, untuk bagian luar itu terdiri dari misal busanya sama kain penutupnya. Sedangkan untuk sandaran bagian dalam mungkin hampir sama, tapi kita tambahin kayu untuk sebagai penyangga dari sofa.
Nah, jadi untuk yang sofa itu level 0. Yang ini itu level 1. Di bawahnya itu level 2. Dan yang paling bawah itu level 3. Nah, jadi kalau misalnya ada komponen lagi yang bisa masih untuk diuraikan, itu kita uraikan lagi. Berarti nanti jadi level 4 di bawahnya. Ini tadi contoh dari skateboard itu 2 level. Ini contoh yang sofa 3 level. Nah, ini di level 1, untuk yang sofa itu terdiri atas 4 komponen. Yang satu kaki sofa, dudukan, sandaran, dan bantal sofa. Nah, kalau kita udah buat diagram pohon komponen produknya, ini kita bisa lanjut buat tabel bill of materialnya. Nah, ini nomor part itu udah dijelasin Pak Seno tadi caranya. Itu ada 3 metode, bisa dengan metode random, metode signifikan, dan metode semi signifikan. Jadi kalau di sini aku nyontohinnya random aja. Nomor part 1, misal nama partnya aku ambil untuk contoh yang sandaran. Nah, ini lead time-nya contohnya aku buat 1 minggu. Material ukuran bisa nanti diisi. Nah, ini keterangannya membuat. Nah, untuk level di bawahnya dituliskan sedikit lebih menjorok ke dalam. Jadi contohnya gini. Nah, dari sandaran luar tadi terdiri atas komponen busa dan kain. Nah, berarti ini lebih menjorok lagi. Nah, misal untuk komponen busa dan kain, perusahaan tidak bisa membuat sendiri, maka kita tulis keterangannya di sini membeli. Nah, ini contohnya. Ini jadi level 1 dunia, ini level 2, dan ini level 3. Nah, gitu selanjutnya buat yang lain juga. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman dari membuat diagram pohon atau yang lainnya.
Kak. Izin. Oke, kalau belum ada, aku langsung lanjutin ngejelasin bagian tugas praktikum ya. Nah, ini untuk tugas praktikumnya. Teman-teman diminta untuk membuat bill of material produk dengan ketentuan sebagai berikut. Bill of material minimal terdiri atas 2 level. Komponen pada level 1 minimal 3 part atau 3 komponen. Nah, susunan laporannya itu 1.1 latar belakang, 1.2 skema produk, 1.2.1 gambar produk, 1.2.2 itu diagram atau diagram pohonnya, 1.2.3 itu tabel bill of material, dan 1.3 kesimpulan. Nah, untuk gambar produk ini, teman-teman bisa mau gambarin sendiri boleh, atau kalau mau ngambil di internet juga boleh, tapi nanti dituliskan keterangan komponennya ya, seperti ini, contoh ini tadi. Nah, terus kalau untuk produknya itu apa, aku nggak membatasin, yang penting selagi syarat-syarat yang di sini terpenuhi. Nah, ini aku bakal kasih tunjukin contoh laporan. Nah, ini ada pertama latar belakang, singkat aja latar belakangnya kenapa bill of material itu perlu. Nah, terus ini ada skema grafik, gambar produknya ini. Nah, ini dikasih keterangan. Nah, lanjut ke diagram pohonnya. Ini kemarin aku buatnya pakai Word. Ini kalau teman-teman membuatkan diagramnya, itu sampai sedetail-detailnya ya. Misal masih bisa diuraikan lagi gitu. Nah, ini untuk tabel bill of material. Kalau asistensi yang dari Zoom, aku belum bisa bikin. Jadi untuk asistensinya nanti teman-teman aku kasih link drive. Nanti teman-teman silakan dengan kelompoknya diskusi dulu, buat filenya dulu, rancangan gimana gambar produknya, produk apa yang mau dibuat, dan struktur dia bill of materialnya gimana, itu nanti masukin ke dalam satu file, nanti diupload ke Google Drive. Nah, nanti sertakan salah satu kontak anggota kelompoknya. Jadi nanti aku bisa konfirmasi ke anggota kelompok tersebut diagramnya udah benar, udah bisa dilanjut, atau ada yang perlu direvisi. Nah, untuk tugas praktikumnya mungkin gitu dulu. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kak, izin bertanya, untuk contoh laporan yang tadi boleh dikirim nggak, Kak? Aku jujur agak keberatan ya, karena ini kan contoh dan aku juga jadi asdosnya. Kalau misalnya mungkin teman-teman minta sama kakak tingkat yang lain, nanti mungkin dikasih. Bisa, atau mungkin kalau teman-teman mau screenshot. Oh iya, boleh, Kak. Nah, ini untuk tabel bill of materialnya ngikutin yang ini aja ya, yang contoh ini tadi. Ini udah disatuin, kalau punya aku dulu itu masih bisa.
Kak, izin bertanya. Silakan. Kan laporan kakak itu penomorannya kan 1, 2, dan seterusnya. Berarti kalau di laporan kita nanti ngikuti yang contoh kakak tadi ya, yang di PPT ini ya. Nah, kalau aku dulu emang random, jadi makanya tulisnya cuma 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman juga kalau mau random terserah. Tadi kan udah seperti dijelaskan Pak Seno, ada 3 metode tadi kan. Jadi kalau mau random bisa, atau mau ngikutin metode signifikan bisa, atau mau ngikutin metode semi signifikan juga bisa. Aku nggak membatasin sih, teman-teman mau pakai metode yang mana. Baik Kak, makasih. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Mengenai tabel yang ini tadi saya sinyal agak susah. Yang menjorok sama lead time itu apa tadi ya, Kak? Nah, yang lead time ini pengerjaannya ya, misal berapa minggu. Jadi misal untuk sandaran itu kita asumsiin ngerjainnya itu 1 minggu, maka lead time-nya 1 minggu. Nah, ini satuannya minggu ya kalau aku. Nah, untuk nomor part ini, kalau misalnya dia beda udah beda level, itu lebih menjorok. Jadi ini kan yang sandaran, ini kan dia berada di level 1. Nah, level 2-nya itu sandaran bagian luar dan sandaran bagian dalam. Nah, makanya ini lebih menjorok. Ini kan aku buatnya cuma sandaran bagian luar. Kalau tadinya aku tulis lagi sandaran bagian dalam, itu berarti gini. Nah, gitu. Terus yang ini busa dan kain, itu kan yang bagian level 3. Lebih menjorok lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman di diagramnya ada sampai level 4, berarti lebih menjorok lagi ke dalam. Jadi sesuai sama levelnya. Baik, Kak. Terima kasih. Gimana, udah paham? Ada pertanyaan lagi teman-teman untuk praktikum sama tugasnya? Jelas, Kak. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa ditanyain di grup aja. Nah, untuk praktikum minggu ini, aku cukupkan dulu sampai sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Senopak. Ya, itu ya materi yang berkaitan dengan hari ini. Baik, ada yang mau disampaikan lagi dengan saya? Belum, Tidak Pak. ada. Belum ada, ya. Chandra, sukses belum ya? Baik. Kalau belum ada, saya akhiri kuliah kita. Saya coba nge-share materi yang sudah saya sampaikan di e-learning. Dari saya, terima kasih Mbak Melin telah mendampingi adik-adik angkatannya. Saya mohon maaf pada semuanya, banyak kekurangan, kesalahan. Saya akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Zoom-nya and meeting forward.